Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para netizen yang budiman, terutama kaum ibu-ibu yang sedang mempunyai balita atau mempunyai bocah cilik. Jika bunda punya bocil yang mempunyai gejala sebagai berikut: anak bunda bicara terus, tidak pernah diam. Anak bunda pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, meloncat, naik, turun, naik lagi di tempat-tempat yang rawan. Anak bunda menabrak berbagai hal, atau anak bunda sering merampas mainan milik orang lain, atau anak bunda mengalami kesulitan duduk diam untuk makan. Jika anak bunda mengalami hal seperti di atas, maka anak bunda berarti masuk kategori anak yang hiperaktif. Hiperaktif adalah kondisi di mana seseorang menjadi sangat aktif, bertindak impulsif, dan mudah teralihkan. Mengatasi anak hiperaktif yang terus bergerak ke sana kemari memang bukanlah hal yang mudah. Ada orang tua yang mengatasinya dengan menginstruksikan anak untuk diam di kamar atau mengurungnya di kamar. Bahkan ada orang tua yang membiarkan saja. Fatalnya, juga ada orang tua yang justru melakukan kekerasan verbal, misalnya memarahinya, menuduhnya sebagai anak nakal, atau melakukan kekerasan nonverbal berupa fisik seperti menjewer, mencubit, memukul, dan lainnya. Lalu, bagaimana ibunda menghadapi bocil yang hiperaktif tersebut? Channel Tausiah Cinta kali ini akan membahas tentang parenting Islam dengan tema cara efektif mengatasi anak hiperaktif. Selamat menyaksikan. Khosaisul tiflih, karakteristik pada fase anak-anak, fase balita atau bocah cilik. Inna marhalatat tufulati, fase anak-anak merupakan fase tu'tabaru ahammu marhalatin, merupakan fase yang paling urgen atau golden age, yaitu fase yang sangat menentukan fi marhalatil insani, dalam masa kehidupan mereka. Fafiha bidayatut tashkilih wat takwin, pada fase tersebut merupakan fondasi pembentukan dan penentuan keberhasilan mereka di masa depan. Wa 'alaiha sayakunul insanu ba'da dzalika sawiyan aw maridon. Kehidupan mereka kelak di masa depan atau fase pasca anak-anak, apakah ia akan menjalani hidup sawiyan, hidup yang normal, atau justru berada dalam kategori maridon,
hidup yang abnormal, baik secara fisik maupun psikologis, semuanya tergantung pada bagaimana pola asuh dan pola pendidikan yang diberikan oleh orang tua pada anak-anaknya. Fajami'ul amrodi an-nafsiyati, karena hampir semua penyakit mental takriban tunsha'u natijatan lisu'i fahmi tabi'ati hadhil marhalati wa mutatalibatiha. Karena hampir semua penyakit mental itu muncul sebagai konsekuensi negatif dari kesalahpahaman atau ketidaktahuan orang tua memahami karakteristik dan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi pada fase anak-anak tersebut. Oleh karena itu, fal ghadabu, jika misalnya kita bertemu dengan seseorang mempunyai tipe temperamental, emosional, wal khaufu, dan orang yang tidak gentleman atau penakut, wal intiwa'u, dan orang yang selalu mengisolasi diri, orang yang tidak bisa bermain aktif dengan teman-teman yang lainnya, atau dalam psikologi disebut dengan introvert, wattabulul iradiyih, tipe orang yang pendendam, wasyajaru, tipe seorang yang selalu bikin ulah, bikin onar, wal kidbuh, seseorang pendusta, wasirqatu, seseorang pencuri, wa ghairu dzalika, dan psikologi negatif lainnya, min amrodin tunsha'u fi bidayati hadhil marhalati, adalah merupakan penyakit mental yang diintrodusir atau sebagai konsekuensi negatif dari pola pendidikan dan pengasuhan yang keliru pada fase ini. In asi'ah ila tifli fiha walam yu'amil al-mu'alatah at-tarbawiyatah as-salimatah. Penyakit mental di atas tentu bermula sejak dini, sejak orang tua selalu melecehkan seorang anak dan tidak diberikan asupan gizi pendidikan yang layak pada fase tersebut. Karena itu, hindari melabeli, memberikan label kepada anak yang aktif atau anak yang hiperaktif dengan kata-kata negatif seperti kata nakal, bandel, atau semacamnya. Sebaliknya, mencari cara lain agar sikap hiperaktifnya tersebut membuat anak menjadi energik atau penuh keingintahuan. Walidha fanahnu nakhussu hadhil marhalati bidzikri duna baqiyatil marahili as-saniyatil ukhra. Oleh karena itu, fase anak-anak merupakan tema menarik yang sengaja dipilih dalam konteks pembahasan parenting ini tanpa menguraikan dan membahas fase-fase usia lainnya. Walakinnana nu'akkidu ala anna hadhil khosa'isi ghairu mustani'atin inda ba'dil atfali. Hanya saja hal yang penting digarisbawahi bahwa tema pembahasan parenting ini tidak hanya difokuskan pada kondisi mental anak yang mengalami masalah atau mental abnormal saja, bal innaha tadullu ala hadat tifli sawiyun wa tabi'iyun. Tetapi tema ini juga akan membahas
anak yang punya mental normal. Wa in atadzalika 'alal murabbi bi ba'did darari, sekalipun tema pembahasan ini membuat para pendidik kebingungan. Famathalan at-tiflu hatta sittatu sanawatin la yumayyizu bainas shawabi wal khoto'i. Misalnya seorang anak sampai berusia 6 tahun tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seorang anak yang tidak bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Falidzalika qad tajiduhu yad'u yadahu fil ma'is sakhini. Karena itu, jika misalnya Anda mungkin menemukan seorang anak meletakkan tangannya di atas air panas, au yad'u yadahu 'alan nari liyastakshifa hadzal majhuli bin nisbati lahu, atau menemukan seorang anak meletakkan tangannya di atas api yang membara untuk menjelajahi hal yang tidak diketahuinya, maka kita tidak perlu cemas, apalagi sampai mengklaim sebagai anak yang punya mental bermasalah. Fala budda an uamilat tiflah. Kita sebagai orang tua harus tetap optimis, mengedukasi serta memberikan pola pendidikan yang baik buat mereka. Ala annahu tiflun ghairu mudrikin, bahwa kecerobohan anak tersebut disebabkan karena ia dalam posisi anak-anak yang belum tahu, belum mengerti, dan belum bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Wa anna ma yaf'aluhu tabi'iyun fi hadas sinni, serta kita sebagai orang tua juga harus menyadari bahwa kecerobohan yang mereka lakukan tersebut merupakan sesuatu yang normal-normal saja pada masanya. Fa'alaina faqat an nurshidah wa nuhadzibah hadhihi sifati. Karena itu, tugas kita sebagai orang tua yang sebenarnya harus dilakukan yaitu hanya membimbing, mengedukasi, dan mendisiplinkan karakteristik anak-anak pada fase ini. Wa nuhawiluhuna at-ta'arrufah ala hadhihi sifati wa tilkal khosaisi al-mumayyizati lil atfali. Di sini kami mencoba mengidentifikasi apa saja karakteristik anak pada fase ini, sebab karakteristik itu pula lah yang membedakan dengan karakteristik anak-anak pada fase lain atau fase berikutnya. Lantas, apa saja karakteristik anak-anak pada fase ini? Pertama, kathratul harkati wa adamul istiqrori. Perilaku anak-anak pada fase ini adalah hiperaktif. Fatiflu yataharraku kathiron. Fase anak-anak merupakan fase yang punya karakteristik hiperaktif. Ia selalu bergerak, tidak mau diam, dan selalu meloncat-loncat. Wala yajlisu fi makanin wahidin li fatratin tawilatin. Dan karakter anak pada fase ini adalah tidak bisa diam di satu tempat tertentu dalam kurun waktu yang relatif lama. Wa Rasulullahi yaqulu araqatus sabiyyi fi sigarihi
ziyadatun fi aqlihi inda kibarihi, rawahu Tirmidzi. Karakter hiperaktif fase pada masa anak-anak tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, araqatus sabiyyi fi sigarihi, keringat seorang anak di masa mudanya, ziyadatun fi aqlihi inda kibarihi, adalah meningkatkan kecerdasannya ketika dia sudah tua nanti. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Apa yang dimaksud Rasulullah dengan kalimat araqatus sabiyyi, keringat anak-anak pada fase usia ini, yaitu anak-anak yang tidak bisa diam. Ia selalu bergerak ke sana kemari, sehingga wajar jika ia selalu berkeringat. Dengan demikian, maksud hadis di atas adalah ai innal harkata al-kathirata wal la'ibah ad-daimah. Artinya, banyak bergerak, wal la'ibah ad-daimah, dan bermain terus-menerus, wa adamal istiqrari, anak yang tidak bisa diam, was-su'udah, anak yang selalu naik memanjat, wan nuzulah, dan anak yang turun, wa ghairu dzalika, dan sebagainya. Misalnya anak yang selalu meloncat, berlari, yazidu min dzaka'it tifli wa khubratihi ba'da ayyukabbirah. Tentu hal yang demikian dapat meningkatkan kecerdasan dan pengalaman berharga bagi anak setelah ia dewasa. Dalam teori parenting, kecerdasan yang dimaksud adalah pada aspek kecerdasan kinestetik. Ammal akhor alladzi la yatruku, adapun anak-anak yang pasif, yang tidak banyak bergerak, wa yajlisu daiman wahidan fi ahadil arkani, serta anak-anak yang hanya duduk diam sendirian, fahuwa ghairu sawiyyin, merupakan pertumbuhan anak yang tidak normal. Wa ghaliban ma sayusabu ba'da dzalika bil intiwa'i, dan seringkali dampak negatif dari pertumbuhan pasif seperti itu mempunyai resiko yang sangat besar ketika ia dewasa, yaitu menjadi anak yang menderita penyakit introvert. Ia suka menyendiri, mengisolasi diri dari teman-temannya, temperamental, emosional, serta susah berkomunikasi. Wal kibti, serta anak yang selalu gelisah. Wal khaufi, anak yang selalu ketakutan. Wal khajli, dan menjadi anak pemalu. Natidatun lidzalik, ini semuanya sebagai akibat dari kondisi fisik dan psikologis pada fase anak-anak ini. Namun demikian, menghadapi anak yang hiperaktif tersebut, kita sebagai orang tua tidak perlu cemas, serta tidak boleh mengklaim dan melabeli anak yang demikian sebagai anak yang nakal. Walakin hunaka ba'dul asya'i allati tusa'idu fi tahdibin wa tarsyidin harokatat tifli al-katirati fi hadhil marhalati minha. Ada beberapa tips, ada beberapa solusi yang dapat membantu mendisiplinkan dan merasionalisasi sikap dan karakter anak yang hiperaktif tersebut pada fase ini. Antara lain,
Yang pertama, libatkan anak dalam aktivitas pekerjaan rumah tangga. Antuhawilah al-ummu antashyilah faraghihi ma'aha fi a'malil baiti. Seorang ibu harus melibatkan si kecil atau melibatkan anak-anak dalam kegiatan rumah tangga dengan sesuatu yang positif. Li'anna nafsah umuman illam tashilha bitta'ati syagalatkah bil maksiyati. Sebab pada umumnya jiwa manusia jika tidak disibukkan dengan kegiatan yang positif, maka ia akan memanfaatkan waktunya dengan aktivitas yang negatif. Wattifluh kadzalik illam tashghilhu bima huwa mufidun. Begitu pula dengan si kecil, jika ia tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat atau dilibatkan dalam pekerjaan yang positif, sayafruhu taqatahu fima huwa ghairu mufid, maka si kecil justru akan membuang energinya atau disalurkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau kegiatan-kegiatan yang negatif. Fal ummu tahduruh tabqan saghiran, maka dari itu seorang ibu harus bisa mencari berbagai jenis aktivitas positif yang dapat dilakukan anak. Misalnya disuruh mengambil piring, wa tatlubu minhu ayyagsilah syarabahu aw malabisahu, atau si anak suruh saja untuk mencuci gelas bekas minumannya atau mencuci pakaiannya sendiri. Melibatkan anak atau si kecil dalam pekerjaan rumah tangga selain sebagai solusi mengurangi karakter hiperaktif anak, liyata'awwadah alal i'timadi alan nafsih, juga yang terpenting adalah membentuk dan melatih mental anak agar mempunyai karakter disiplin dan mandiri, tentu kelak setelah dewasa. Wa kadzalika yurattibu adawatihi, demikian pula solusi mengurangi hiperaktif anak, libatkan si kecil untuk merapikan mainan yang sudah berantakan. Wa malabisihi wa hujratihi, juga libatkan untuk menata dan memilih pakaiannya yang kotor dan yang bersih, serta juga diajak untuk merapikan kamar pribadinya. Pelibatan tersebut qadrul imkani, tentu semuanya harus berdasar dan sesuai dengan kemampuan si kecil. Dengan begitu, si kecil tidak akan lagi mengganggu pekerjaan yang sedang dilakukan orang tua. Yang kedua, ikut sertakan dalam komunitas tertentu. Al-ishtiraku fi ahadil andiyati, tugas orang tua untuk mendisiplinkan anak yang hiperaktif yaitu mengikut sertakan anak dalam kegiatan komunitas tertentu. Tujuannya liyafruga at-tiflu taqatahu fi la'batin, agar si anak dapat menyalurkan energi positifnya dalam permainan. Ma khossatul al-abi al-anifati, terutama komunitas permainan atau klub yang dapat menyalurkan kekuatan ekstra fisiknya. Allati ta'uduhu asy-syaja'atu wathiqatu bin nafsih, agar dapat membentuk karakter
dan mental anak sebagai anak yang pemberani dan percaya diri. Kal karotiyahi wa taekwondo wal kungfu wal musoroah. Komunitas klub tersebut seperti karate, taekwondo, kungfu, dan gulat. Yang ketiga, ajak anak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ziyaratul aqaribi wal asdiqa'u. Ziyaratul aqaribi wal asdiqa'i wal jirani mimman lahum abna'un fi mithli hadhihi sinni. Orang tua juga harus berani melakukan sosialisasi anaknya atau berkunjung pada tetangga dan teman-teman dekatnya yang punya anak berusia sebaya. Bukan justru selalu mengurung anaknya dalam kamar atau dilarang bermain dengan anak-anak tetangga. Fayal ibu atifluh ma'a asdiqa'in lahu fi sinnihi yafrugu ma'ahum toqotahu. Sebab dengan cara yang demikian, maka anak-anak bisa bermain bebas dengan teman seusianya, serta dapat juga menyalurkan energi dan potensi dirinya dengan mereka. Ala ayyura'iyah ikhtiyarul aqaribi wal asdiqa'i wal jiranis solihin. Hanya saja catatan penting dalam konteks ini, bersosialisasi dengan anak tetangga, tugas orang tua harus pandai melakukan seleksi terhadap tetangga dan teman-teman dekatnya. Alladzina yarbuna abna'ahum alal qayyimis salimati wal akhlaqil fadilati, yaitu orang tua yang berhasil mendidik anaknya dengan akhlak yang baik. Memilih teman bermain yang baik itu juga mempunyai andil besar dalam membentuk karakter positif anak di masa depan. Kenapa begitu? Li'alla yasma'u ma tamna'uhu anhu min alfadhin badi'atin wa ghairiha min fasidil akhlaqi. Hal ini dikarenakan agar sekecil tidak terbiasa mendengar dan merespon kata-kata jorok, kata-kata cabul, serta akhlak atau etika negatif lainnya yang didengar dari teman bermainnya. Walidha yamna'u at-tiflah minan nuzuli lisyari'i ma'a aqronis su'i. Oleh karena itu, orang tua harus mampu melarang anaknya terlibat aktif bermain dengan teman sebayanya yang berperilaku negatif. Au sima'it televisiun daiman. Selain itu, orang tua juga harus bisa membatasi waktu anak menonton televisi serta mengedukasinya. Li'anna dzalika yufsidu ma tuhawilu islahihi. Sebab jika kedua aspek tersebut tidak berhasil dilakukan, memilih teman bermain dan membatasi waktu menonton televisi, keduanya justru mempunyai andil besar yang dapat merusak karakter positif anak yang sedang dididik dan diperjuangkan. Yang terakhir, pola mendidik anak-anak yang hiperaktif yaitu melakukan rekreasi, al-fushah wal khuruju lil mutanazzihat. Cara mendidik anak yang hiperaktif yang terakhir adalah orang tua harus berusaha
meluangkan waktunya untuk menemani anak-anak pergi rekreasi dan berlibur ke tempat wisata. Walau marrotan kulla usbu'in alal aqal, minimal seminggu sekali untuk meluangkan waktunya berwisata ke tempat-tempat rekreasi. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada orang tua yang sedang mendidik anak hiperaktif. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.